Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata pelajaran C2 yang dibimbing oleh Bapak Panji Pamungkas. Kali ini kami ditugaskan untuk membuat makalah penelitian. Nah, kami membuat satu makalah penelitian budidaya tanaman stroberi. Di kelompok kami terdapat 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, nama saya Dede Rizky. Yang kedua ada Kamila Frida, yang ketiga ada Henry. Sebelum lanjut ke pembahasannya, tentu saja kita harus mengetahui apa sih maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini. Nah, maksud dari makalah ini adalah merancang sebuah pusat stroberi sebagai media pengenalan, pengetahuan, dan pembelajaran bagi pelajar. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya adalah menyampaikan informasi sejarah, cara penanaman, dan manfaat dari tumbuhan stroberi. Buah merupakan makanan tumbuhan yang sangat digemari oleh banyak orang. Tak hanya digemari saja, buah ini memiliki banyak kandungan gizi dan manfaat yang baik untuk tubuh manusia. Tak terkecuali dengan tumbuhan satu ini, yaitu buah stroberi. Nah, buah stroberi juga banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk manfaatnya ini kita akan bahas nanti. Tanaman stroberi ini telah dikenal sejak zaman Romawi, yaitu sekitar ribuan tahun yang lalu. Nah, tanaman stroberi jenis yang sekarang ini tentu saja berbeda dengan ribuan tahun yang lalu atau zaman Romawi. Nah, tumbuhan stroberi saat ini berkembang menjadi stroberi yang lebih modern. Nama ilmiah dari tumbuhan stroberi adalah Fragaria sananasa var. Yang selanjutnya ada syarat tumbuh tanaman stroberi. Untuk hidup dengan baik dan subur, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menanam tanaman stroberi ini. Nah, yang pertama ada iklim. Tanaman stroberi dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan 600 sampai 700 mm per tahun. Lamanya penyiraman cahaya matahari yang dibutuhkan dalam pertumbuhan adalah 8 sampai 10 jam setiap harinya. Yang kedua ada media tanam. Jika ditanam di kebun, tanah yang dibutuhkan adalah tanah liat berpasir, subur, gembur, mengandung banyak bahan organik, tata air dan udara yang baik. Yang ketiga adalah ketinggian tempat. Ketinggian tempat yang memenuhi syarat iklim adalah 1000 sampai 1500 meter di bawah permukaan laut. Yang keempat adalah penyiapan media tanam. Wadah atau tempat yang biasa digunakan adalah pot. Pot mempunyai banyak jenis variasi bentuknya. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pot adalah ukurannya yang seimbang dan serasi dengan ukuran tanaman. Selain itu, pot harus dapat menampung media tanam yang cukup agar perakaran tanaman tumbuh dengan leluasa. Jadi tidak sempit dan banyak space untuk menampung perakaran itu. Untuk panen, tanaman dari selotan dan anakan mulai berbunga ketika berumur 2 bulan setelah tanam. Namun, bunga pertama sebaiknya dibuang. Setelah tanaman berumur 4 bulan, bunga dibiarkan tumbuh menjadi buah. Periode pembungaan dan pembuahan dapat berlangsung selama 2 tahun. Untuk ciri-ciri buah yang sudah bisa dipanen, yang pertama tekstur buah sudah kenyal dan agak empuk. Kemudian yang kedua kulit buah didominasi warna merah 50-75%. Kemudian buah berumur 2 minggu sejak pembungaan. Dalam satu pokok tanaman stroberi menghasilkan buah 10 gram selama jangka waktu panen 3 hari sekali panen, dan daya tahan buah stroberi selama 2 hari. Berikut adalah sebagian kecil manfaat buah stroberi. Warna merah stroberi disebabkan karena buah kaya pigmen warna antosianin yang dapat menjadi antioksidan. Kandungan antioksidan dan juga konsentrasi 7 zat antioksidan yang cukup tinggi dibandingkan buah-buahan dan sayuran lain menyebabkan stroberi dapat digunakan untuk menanggulangi masalah penyakit akibat radikal bebas seperti kanker, stroke, dan proses penuaan. Stroberi yang dimakan teratur dapat menghaluskan kulit dan membuat warna kulit terlihat lebih cerah dan bersih. Khasiat yang terkenal lainnya adalah anti keriput. Stroberi merupakan buah-buahan yang mengandung gula rendah sehingga cocok untuk
diet pengidap diabetes, melawan encok dan radang sendi. Karena antioksidan yang tinggi, buah ini juga bisa untuk menghaluskan kulit dan membuat cerah. Stroberi berkhasiat untuk menghentikan diare. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama adalah persiapan media. Media tanam yang digunakan adalah arang sekam. Pertama adalah menyiapkan sekam dalam kondisi kering. Kemudian sekam dibakar dengan menggunakan alat khusus untuk membuat arang sekam. Setelah sekam telah dibakar dan berwarna hitam, kemudian disiram dengan air untuk menghentikan pembakaran agar tidak menjadi abu. Arang sekam kemudian dikeringkan, kemudian polybag diisi dengan arang sekam. Polybag yang digunakan ada dua macam, yaitu polybag besar ukuran 50 x 50 cm dan polybag kecil ukuran 20 x 18 cm. Setelah semua polybag diisi dengan arang sekam, polybag kecil sebanyak 4 buah diletakkan di atas polybag besar. Bagian tepi polybag ditekuk agar posisinya kokoh. Setelah persiapan media, yang kedua yaitu penanaman. Bibit stroberi berasal dari stolon tanaman induk stroberi yang telah berumur 1-2 tahun. Bibit yang digunakan adalah bibit yang pertumbuhannya baik, tegak, segar, bebas dari serangan hama dan penyakit, serta pertumbuhannya seragam dan telah berumur 2 minggu sejak dibibitkan. Kemudian, bibit ditanam ke dalam media tanam dengan terlebih dahulu membuat lubang tanam dengan kedalaman sesuai panjang akar. Kemudian, media tanam dipadatkan di sekitar akar. Setelah penanaman, yang ketiga yaitu penyiraman atau pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi diintegrasikan dengan penyiraman. Nutrisi berupa pupuk organik cair dilarutkan dengan air. Air yang digunakan adalah air bersih, tidak mengandung kotoran yang dapat menyumbat selang irigasi. Kemudian yang keempat yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan gulma yang dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh dalam polybag. Pemangkasan dilakukan dengan membuang daun tua dan daun yang terserang hama dan penyakit, karena bisa menularkan penyakit ke tanaman lain. Tanaman stroberi dibudidayakan hanya di daerah dataran tinggi karena daerah tersebut sesuai dengan syarat tumbuhan. Namun, budidaya stroberi masih secara konvensional di lahan terbuka, sehingga apabila hujan dapat mengalami penurunan kualitas dan kualitas produk buah stroberi juga belum mencukupi kebutuhan Indonesia. Kesimpulannya adalah buah stroberi merupakan makanan tambahan yang mempunyai kandungan gizi sehingga dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Buah menjadi pelengkap dalam konsumsi makanan kita sehari-hari, atau orang lebih menyebut buah sebagai makanan